Salam, selamat pagi. Ya, saat ini kita akan sama-sama belajar materi hidup di dalam kasih. Oke, sebelumnya kita akan berdoa untuk mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau yang memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti materi yang akan kami pelajari hari ini. Dan dalam nama-Mu kami memohon, setelah kami mengerti, kami dapat menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, materi hari ini kita akan sama-sama melihat hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Ya, apa sih kasih itu? Ada begitu banyak definisi kasih ya. Jadi adik-adik bisa memberikan definisi sendiri. Namun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada. Jadi seperti ini, pria itu menaruh kasih kepada gadis tetangganya. Jadi pria itu sedang menaruh kasih, menaruh perhatian, menaruh cinta. Ya seperti itu ya, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah sekarang film yang sangat viral itu Ikatan Cinta. Jadi di mana-mana itu ada tulisan Andin, Aldebaran. Jadi film ini sangat viral saat ini, sampai-sampai itu dibuat banner-banner seperti itu. Nah, pada intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta atau kasih itu akan sangat ramai sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kata Alkitab tentang kasih? Kalau di Alkitab, di dalam pemahaman kita, pemahaman Kristen, itu ada 4 makna kasih. Kasih eros, itu kasih antara lawan jenis, storge, itu kasih orang tua kepada anak, philia, itu kasih persahabatan, dan agape, itu kasih Tuhan kepada manusia. Nah, saat ini yang kita mau tekankan untuk mengaplikasikan hidup dalam kasih, yaitu kasih agape. Bagaimana Tuhan yang sudah mengasihi kita, memberikan nyawanya kepada kita, itu juga bisa kita aplikasikan untuk kita mengasihi sesama. Jadi fokus kita adalah kasih agape. Nah, di dalam pandangan iman Kristen, kasih berarti memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Itu pandangan Kristen ya. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 diberikan definisi secara detail dari kasih itu, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini salah satu definisi kasih yang cukup detail yang diberikan oleh Rasul Paulus saat itu kepada jemaat Korintus. Dan saya juga percaya definisi ini juga berlaku buat kita saat ini. Ketika kita hidup sabar, murah hati, tidak cemburu, kita sedang mempraktekkan hidup di dalam kasih. 3 hal yang perlu kita ketahui, sumber kasih adalah Tuhan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi hal yang pertama, sumber kasih dari Allah. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Kita tidak mungkin dapat mengasihi sesama kalau kita tidak dekat dengan sumber itu, yaitu Tuhan sendiri. Melalui pengalaman hidup, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti ini ilustrasinya. Ketika ada gelas yang kosong dan gelas itu disiram air, air itu ibaratnya kasih. Air itu lama-kelamaan akan meluber, dan melubernya itulah yang dapat dinikmati oleh sesama kita. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kita harus bergaul karib agar sumber kasih, agar kasih yang Tuhan nyatakan itu boleh terus kita dapatkan. Yang kedua yang perlu kita ketahui, kasih yang kita miliki harus kasih yang murni. Jadi ketika seorang anak yang terhilang itu kembali kepada ayahnya, ayahnya itu melihat dari jauh, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kasih yang murni itu kasih yang memiliki belas kasihan.
Jadi ayahnya ini merangkul anak yang terhilang. Ini mengibaratkan bagaimana manusia yang berdosa yang mau kembali kepada Tuhan, dan Tuhan merangkul, Tuhan dengan penuh belas kasihan menyambut manusia yang berdosa. Hal yang sama, ketika kita mengasihi sama kita, kasih yang kita miliki harus kasih yang murni. Yang ketiga, kita harus saling mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi karya agung terbesar Tuhan di dalam kehidupan kita adalah ketika Tuhan memikul salibnya ke atas Golgota, dan dia harus mati di atas Golgota, di atas salib, untuk menembus setiap dosa kita. Itu adalah kasih yang sangat besar yang Tuhan berikan. Sama halnya Tuhan yang telah mengasihi kita, kita juga hidup harus saling mengasihi. Mudah dibicarakan, sulit dilakukan, tapi tidak mustahil kita dapat melakukan bersama dengan Tuhan. Sungguh doa yang sangat indah, doa dari Santo Fransiskus dari Assisi yang mengatakan, "Tuhan, jadikan aku pembawa damai-Mu bila terjadi kebencian. Jadikan aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikan aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikan aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikan aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikan aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikan aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikan aku sumber kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya." Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Sumber kasih adalah Tuhan, dan kita harus dekat dengan Tuhan. Dan kita harus memiliki kasih yang tulus, yaitu kasih yang memiliki belas kasihan. Ketika kita harus hidup di dalam kasih dengan membagikan kasih itu terhadap sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.